Assalamualaikum, hai, ketemu lagi sama aku. Sesuai sama judulnya, kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat periodik unsur. Yang harus kita tahu dulu, kemarin kita kan udah belajar tentang konfigurasi elektron. Udah tahu gimana cara menentukan golongan dan juga periode. Sekarang aku mau memperjelas dulu ya. Di sini kan udah ada tulisannya ya, bahwa yang ini itu adalah golongan dan yang ini adalah periode. Dia mau nunjukin nih kalau yang ada di deretan ini, nih deretan yang ini itu adalah golongan. Mulai dari golongan 1A, dari 2A, di sini ada 3A, 4A, dan seterusnya sampai 8A. Jadi yang dibilang golongan itu adalah ini nih. Ini kan 1A nih. Berarti golongan 1A itu mencakup dari atom H sampai ke fransium yang ini. Itu untuk golongan ya. Golongan itu dihitungnya kayak gini. Kalau periode, dia kan di sini ada garisnya tuh. Ke sini itu periode. Maksudnya adalah ini adalah periode ke-1, yang ini periode kedua, ini periode ketiga, yang ini itu periode keempat. Tuh, dan seterusnya. Jadi periode itu kan erat kaitannya dengan kulit. Jadi periode 1 kulitnya 1, periode 2 kulitnya ada 2, periode 3 kulitnya ada 3, seperti itu. Sifat periodik unsur itu, ia sifatnya berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atomnya, yaitu bisa berdasarkan periode dan juga bisa berdasarkan golongan. Adapun sifat-sifat keperiodikan unsur yang pertama yang akan kita pelajari adalah ini, yang pertama jari-jari atom, kedua energi ionisasi, ketiga afinitas elektron, dan yang keempat keelektronegatifan. Kita pelajari satu persatu dulu. Nah, yang pertama yaitu jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak antara inti atom dengan kulit elektron terluarnya. Jadi, kalau dilihat nih secara garis umum, berdasarkan golongan, jari-jari atom itu semakin ke bawah semakin besar. Golongan kan tadi dari atas ke bawah ya. Jadi semakin ke bawah semakin besar. Apa yang semakin besar? Yang semakin besar itu adalah jaraknya. Kita anggap ya, di sini kan ada beberapa contoh. Di sini ada natrium, ada kalium, dan juga rubidium. Di sini ada natrium dengan nomor atom yaitu 11. Kita anggap bahwa yang di ujung sini, itu adalah inti atomnya. Inti atom, terus ini adalah kulit pertama, ini kulit pertama, ini kulit kedua, dan yang ini adalah kulit ketiga. Dimana kalau dikonfigurasikan elektronnya itu ada 2, 8, 1, karena nomor atomnya ada 11 ya. Nah, berapa jaraknya dari inti ke kulit terluar? Jaraknya itu 3 kulit. Hanya 3 kulit ya, ini jaraknya 3 kulit. Sementara untuk kalium, nomor atomnya ada berapa? Nomor atomnya ada 19. 19 kalau kita buat konfigurasi elektronnya, maka ia akan membentuk sampai 4 kulit ya. Sampai 4 kulit. Ini juga dia membentuk 5 kulit. Jadi jaraknya itu semakin ke bawah semakin besar jaraknya. Tuh, jaraknya semakin lebar kan? Nih, jaraknya semakin lebar. Itulah mengapa berdasarkan golongan semakin ke bawah semakin besar. Lanjut, ini adalah berdasarkan periode. Kalau berdasarkan periode, ia semakin ke kanan semakin kecil. Kenapa semakin ke kanan semakin kecil? Karena kan tadi periode itu berkaitan dengan kulit ya. Jadi mau periode 1 kulitnya tetap 1, periode 2 kulitnya tetap 2. Yang ngebedain adalah muatan atau elektron yang ada di dalamnya. Nih ya, di sini kan ada kalium. Kalium dengan nomor atom 19. 19 kita buat konfigurasinya. Ini ada 2, 8, 8, 1. Berarti elektron terluarnya adalah 1.
Nih ada 1. Lanjut di sini ada kalsium. Kalsium elektron terluarnya ada berapa? Ada 2. Lalu lanjut ke bromium. Bromium elektron terluarnya ada berapa? Elektron terluarnya ada 7. Jadi karena dia semakin ke kanan, nih ya, semakin ke kanan semakin kecil. Ini kan dia menyatakan jari-jari atom itu jaraknya ya. Sama-sama 4 kulit nih, sama-sama 4 kulit, artinya sama-sama berada di periode keempat. Yang ngebedain itu muatan elektron terluarnya. Di sini ada 1, sini ada 2, di sini ada 7. Ketika elektron terluarnya semakin besar, ini kan ada 7 nih ya. Ketika elektron terluarnya semakin besar, maka gaya tarik-menarik antara inti atom dengan elektron itu semakin kuat. Ketika gaya tariknya semakin kuat, akibatnya jari-jari akan semakin kecil atau jaraknya itu akan semakin kecil karena gaya tarik-menariknya tadi yang semakin besar. Baiklah, yang selanjutnya adalah jari-jari atom. Nah, jari-jari atom itu ada yang berupa jari-jari atom positif, jari-jari ion positif, dan juga jari-jari ion negatif. Kapan dia jadi ion positif dan negatif? Ion positif akan terjadi apabila dia melepas elektron. Nih, kalau dia melepas elektron, dia jadi positif. Dan apabila dia menerima elektron, dia jadi negatif. Nah, apabila dia jadi ion-ion positif, maka jari-jari atomnya itu akan lebih pendek dari atom netral. Jadi ibaratkan ini ya, ini atom netral, ini atom netral segede ini. Kalau dia sudah jadi ion positif akan jadi berubah segede ini. Nah, sekecil ini dia udah berubah ukurannya. Ketika ukuran yang netral segini, yang positif segini, maka jari-jarinya juga akan menjadi berbeda. Jari-jari ini akan jadi lebih pendek. Terus juga untuk jari-jari ion negatif dia akan lebih panjang dari atom netral. Kenapa? Karena ada penambahan elektron. Yang kedua yaitu ada energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan suatu atom untuk melepas elektron. Secara umum berdasarkan golongan dia semakin ke bawah semakin kecil. Kenapa? Kita lihat di sini ada natrium, kalium, rubidium ya. Ini kita lihat tadi kan jari-jari atomnya semakin ke bawah semakin besar. Kenapa? Karena jaraknya semakin besar. Ketika jaraknya semakin besar, maka gaya tarik-menarik antar elektron dengan inti itu semakin renggang. Gaya tarik-menariknya semakin renggang. Kalau dia semakin renggang, maka energi yang diperlukan ini untuk melepas elektron itu akan lebih mudah. Jadi energinya yang diperlukan dikit aja untuk ngelepas elektron yang ada di paling luar nih. Karena tadi gaya tarik menariknya itu lemah. Ketika gaya tarik menarik lemah, maka akan mudah untuk melepaskan elektron. Lanjut berdasarkan periode, ia semakin ke kanan semakin besar. Semakin ke kanan semakin besar karena kita lihat dia kan kulitnya sama-sama tuh. Sama-sama berada di kulit yang sama. Misal di kulit 3 sama semua 3. Kulit 2 sama semua 2. Yang ngebedain adalah muatannya tadi. Nah, ini kan muatannya yang terakhir ini 1. Dan ini muatan yang terakhir itu 7 nih. 7. Ketika muatannya 7, maka gaya tarik menariknya akan sangat kuat kan. Gaya tarik menarik akan sangat kuat. Ketika gaya tarik menarik kuat, maka akan sangat membutuhkan energi yang lebih banyak untuk melepaskan elektronnya. Nah, lebih gampang ngelepasin 1 elektron atau 7 elektron? Lebih gampang lepas 1 kan? Jadi, energi yang diperlukan untuk melepas 1 nih sedikit aja, sementara energi yang diperlukan untuk melepas 7 itu sangat besar. Nah, di sini kan ada grafik ya, bisa kita lihat untuk golongan yang 1A itu terlihat paling bawah yang ini. Artinya bahwa energi ionisasi di golongan 1A itu adalah yang paling kecil. Di sini tuh ada pengecualian ya bahwa unsur golongan 2A, 5A, dan juga 8A itu punya konfigurasi elektron yang relatif stabil. Karena dia punya konfigurasi elektron yang stabil, jadi elektron-elektronnya itu sukar untuk dilepas. Jadi energi ionisasinya juga
tinggi ya gitu. Nah, nomor ketiga yaitu afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dibebaskan atau diserap suatu atom untuk menerima elektron. Jadi, nilai afinitas elektron itu bisa bernilai positif atau juga bernilai negatif. Bernilai negatif apabila dia membebaskan energi dan akan bernilai positif apabila ia menyerap energi. Nih, perhatikan ini ada nilai afinitas unsur-unsur golongan utama. Kalau dilihat dari tabel ini, yang ini, nah, tabelnya itu menandakan bahwa dia berjumlah, ada yang negatif, ada yang positif. Ini positif, di golongan 2A kan positif. Di sini ada yang negatif. Yang paling gede itu, nah yang paling gede itu adalah si golongan halogen. Dia ada ungkapan di sini, semakin negatif nilai afinitas elektron, berarti semakin besar kecenderungan menyerap elektron. Berdasarkan golongan, ia semakin ke bawah semakin kecil. Mengapa? Karena tadi kan bergantung sama jari-jari. Kalau jari-jarinya semakin ke bawah semakin besar, artinya gaya tarik-menariknya juga akan semakin lemah. Jaraknya kan yang terlalu lebar itu akan mengakibatkan gaya tarik-menariknya akan semakin lemah. Ketika dia semakin lemah, maka akan menyulitkan elektron dari luar untuk tertarik ke dalam inti. Jadi dia akan sulit juga untuk menerima elektron dari luar. Berdasarkan periode, ia semakin ke kanan semakin besar. Kenapa? Karena tadi gaya tarik-menariknya itu kan semakin kuat. Ketika gaya tarik-menarik semakin kuat, akan mudah pula menarik elektron dari luar. Nah, di sini ada kecuali ya, bisa kita lihat. Unsur alkali tanah dan gas mulia, itu semua unsurnya golongan utama mempunyai afinitas elektron tertanda negatif. Afinitas elektron terbesar itu dimiliki oleh golongan halogen. Nah, yang keempat adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan itu artinya kecenderungan atom untuk menarik elektron dari atom lain dalam suatu ikatan kimia. Lanjut, berdasarkan golongan, ia semakin ke bawah semakin kecil. Karena apa? Karena tadi ya, gaya tarik-menarik dari inti ke dengan elektron-elektron terluarnya itu semakin lemah. Ketika gaya tarik-menarik semakin lemah, dia akan sulit juga untuk mengambil elektron dari luar, untuk menerima elektron dari luar. Ini yang berdasarkan periode semakin ke bawah semakin besar. Kenapa? Karena tadi gaya tarik-menariknya semakin kuat juga, dan untuk menarik elektron dari luar, itu lebih mudah. Ini misal ini elektronnya akan mudah tertarik ke sini. Nih, akan lebih mudah tertarik ke yang 7 ini. Nah, cara mudah mengingatnya adalah kita harus pahami dulu si jari-jari atom, lalu yang lain itu akan mengikuti. Kan tadi semuanya berkaitan dengan jari-jari ya. Jari-jari itu kan berdasarkan golongan, ia semakin besar, semakin ke bawah semakin besar. Berdasarkan periode, dia semakin ke kanan semakin kecil. Artinya yang lainnya itu kebalikan semuanya dari jari-jari. Baik afinitas elektron, keelektronegatifan, ataupun energi ionisasi. Jadi kalau udah paham jari-jari, akan paham ketiga selanjutnya. Oke, segini dulu videonya. Like kalau kalian suka video ini, dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Kalau kalian rasa videonya bermanfaat, share ke teman-teman kalian ya. Wassalamualaikum.